Hipotesis hipotesis penelitian ini adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan fenomena dan teori-teori. Nah, misalkan kalian memiliki nih teori baru di bidang pendidikan, misalkan. Dari teori itu diperoleh eh, argumen-argumen, ya, argumen-argumen yang eh, apa dibuat pernyataan berdasarkan argumen bahwa teori teori pembelajaran model C ini akan lebih meningkatkan nilai siswa, nilai matematika siswa, ya, misalkan seperti itu. Jadi hipotesis penelitian, metode C dapat meningkatkan nilai matematika siswa. Nah, ini pernyataan ini akan diuji secara eh, statistik, ya, menggunakan prosedur-prosedur nanti, sehingga nanti akan diperoleh kesimpulan apakah kita menerima atau menolak hipotesis penelitian tersebut. Contoh misalkan rata-rata nilai statistika kelas A lebih besar daripada kelas B. Atau misalkan hipotesisnya itu rata-rata, ya, rata-rata nilai statistika kelas A lebih besar daripada kelas B. Ini adalah hipotesis yang akan diuji. Karena apa? Kita menggunakan metode belajar baru dan ini metode belajar lama. Berdasarkan teori-teori, metode belajar baru ini dapat meningkatkan nilai statistika siswa dibanding metode belajar lama. Seperti itu. Sehingga kita bisa menyatakan rata-rata nilai statistika kelas A lebih besar daripada kelas B. Kemudian hipotesis kedua ini hipotesis nol, hipotesis yang menolak pernyataan hipotesis penelitian. Jadi kalau hipotesis penelitian menyatakan nilai, maka hipotesis nol ini tidak, gitu. Sama artinya, tidak lebih besar. Jadi dalam hal ini dinyatakan rata-rata nilai statistika kelas A sama dengan kelas B. Berarti ini dia kontra hipotesis penelitian, ya, dilambangkan dengan A0 atau hipotesis nol. Jadi nanti ini kita gabung akan menjadi hipotesis. Jadi hipotesis statistik satu. Hipotesis statistik kita menyatakan H0 dan H1. Kalau H1 menyatakan nilai rata-rata kelas A lebih besar daripada rata-rata kelas B. Rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B. Ini adalah hipotesis statistik yang nanti kita menggunakan prosedur uji hipotesis ini sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini parameter yang akan diuji apa? Mu atau proporsi atau mungkin membandingkan, ya. Lalu ditulis dalam uji hipotesis statistik, yaitu menyatakan H0 apa, H1-nya apa. Jika H0 dan H1 sudah dinyatakan, kita menentukan level of significance atau alpha. Alpha itu adalah
eh, eh, jenis kesalahan alfa ini adalah peluang terjadinya kesalahan. Jadi peluang menolak H0 berarti terima H1 ya. Jika H0 benar, ya, yang dapat dinyatakan seperti ini alfa. Artinya kalau eh, H0 benar, harusnya di sini H0 diterima kan? Harusnya di sini terima H0. Nah, ini yang benar seperti ini kan? Jika H0 benar, maka terima H0 ya. Ini benar. Namun di sini alfa itu kesalahan jenis pertama. Jadi H0 benar, tapi terima H1. H0 benar, tapi terima H1 ya. Berarti ini kesalahan jenis pertama, maka ini haruslah kecil nilainya. Harus kecil. Ya. Kita melakukan penelitian kalau peluang terjadinya kesalahan itu besar, artinya hasilnya kurang dapat dipercaya ya. Jadi kalau memungkinkan alfa itu sekecil mungkin. Biasanya ini nilainya diambil 0,05 biasanya ya. Atau kalau ingin lebih teliti lagi ini 0,01 ya, menentukan alfanya. Kalau dalam penelitian-penelitian sosial ini agak susah ya kita menentukan alfa yang sangat kecil karena terlalu beragam ya jawaban-jawaban maupun eh, apa yang dinilai ini kan adalah individu-individu ya atau orang yang mungkin pemikirannya atau apa variansinya itu sangat besar sehingga susah untuk diseragamkan ya pernyataannya itu. Jadi di sini alfa pun juga susah kalau dibuat sangat kecil. Berbeda halnya kalau penelitian-penelitian bidang kesehatan, misalkan penemuan obat baru, kita tidak boleh memberikan alfa yang besar karena kalau alfanya besar, obatnya ini apa errornya juga besar. Ya. Dia kadang mengobati, kadang enggak mengobati, gitu. Jadi kalau dalam bidang kedokteran justru diharapkan alfanya itu sangat kecil, errornya sangat kecil. Tapi kalau bidang penelitian sosial ini akan susah ya untuk alfa yang sangat kecil. Nah ini alfa ini berkaitan dengan N. Jadi kalau kita mengambil N datanya sedikit, cenderung eh, kesalahannya itu akan cukup besar. Kita mengambil data hanya 5 untuk mengambil kesimpulan satu RT atau satu RW. Itu akan sangat, apa ya, peluang kesalahannya itu akan lebih besar apabila kita mengambil N-nya itu 30 untuk satu RW. Jadi dibanding N sama dengan 5 dan N30, peluang terjadinya kesalahan itu lebih kecil yang N-nya lebih besar. Jika N lebih besar, maka di sini alfanya lebih kecil. Gitu ya. Jadi ini alfa menentukan N atau di sini N dapat ditentukan dengan rumus tertentu berdasarkan alfa. Kemudian tahap berikutnya kita memilih uji statistik yang tepat. Nah, jadi ini ada berbagai macam uji untuk misalkan menguji tentang mean atau median, ya. Yang mana uji statistik yang paling tepat itu dilihat dari skala pengukurannya, kemudian dilihat dari eh, power ya, efisiensi dari ujinya. Ini bisa diperoleh dari buku-buku bacaan, uji mana yang memiliki power lebih tinggi daripada uji statistik yang lain. Sebagai contoh tadi misalkan datanya data ordinal ya, data ordinal itu dia menghilangkan jarak dari amatan-amatan karena semuanya di rank.
Misalkan angka 1, 3, 10. Pasti dengan rank, jadi ini rank ke-1, rank kedua, dan rank ketiga. Ini sama saja kalau datanya itu 1, 3, 5. Sama saja ranknya 1, 2, dan 3. Jadi dia menghilangkan jarak. Nah, ini ada uji yang tidak memperhatikan jarak, ada uji yang memperhatikan jarak. Uji yang memperhatikan jarak itu lebih power daripada uji yang tidak memperhatikan jarak. Jadi ini pilih uji statistik yang tepat. Selanjutnya tentukan daerah penerimaan dan daerah penolakan. Ya, ini penting, ini berkaitan dengan alfa tadi. Dari alfa ini akan menentukan berapa titik penolakan untuk uji kita ini. Kemudian lakukan pengujian untuk menolak atau menerima hal nol. Jadi dari data yang ada, datanya kita substitusikan ke uji statistiknya, diperoleh nilainya. Dari nilainya kita bandingkan dengan daerah kritis tadi, apakah berada di daerah penerimaan atau penolakan. Kalau daerah penerimaan, maka selanjutnya kita buat kesimpulan. Apakah menolak H0 atau menerima H0. Artinya kalau menerima H0 berarti eh, misalkan di sini nilai statistika kelas A sama dengan nilai statistika kelas B. Jadi dinyatakan dalam suatu kesimpulan dan diberikan interpretasinya. Ini adalah uji hipotesis yang eh, pertemuan berikutnya nanti kalian akan gunakan ya prosedur uji hipotesis ini untuk uji satu sampel, dua sampel, atau lebih dari dua sampel. Oke, mungkin eh, untuk pertemuan kedua, ini materinya. Apakah ada pertanyaan? Ibu, berkaitan dengan materi sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sudah cukup, tapi saya ingin bertanya terkait kelompok, Bu. Jadinya untuk kelompok ada berapa ya? Eh, untuk kelompok di sini, jadi ini ada berapa uji? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Uji untuk satu sampel binomial C kuadrat, Kolmogorov, Smirnov, uji runtun. Ada Sesuai. 4 ya. Oke. Untuk dua, dua sampel yang saling bebas itu satu, dua, tiga, empat, lima, 9. Tidak saling bebas ada 5, berarti 14. Dua sampel yang tidak saling bebas itu ada 2, berarti 16 ya. Eh, dua sampel atau lebih yang saling bebas ini ada 3 ya. 3 itu 16, 3, ya mungkin 20. Mungkin bisa 2 kali. Jadi eh, pengelompokannya satu, ada berapa pesertanya? Ada 27, Bu. 27. Kalau dibuat dua-dua berarti 14 ya. Ada 14 dan Eh, Eh, 13 tiga belas, 13 Bu. Ada yang 3. 13. bagi, Kalau satu orang ada nggak yang mau? bagi tiga aja Bu. Hmm? Bagi tiga. Kebanyakan bagi 3. Ini materinya kan nggak, uji binomial kan nggak terlalu banyak sih. Kalau Hmm. kalian baca ini nggak terlalu banyak gitu.
Oh baik. Jadi dibagi dua-dua ya. Kalau dibagi dua-dua kurang lebih ada 13, mungkin 14 kelompok, satu orang sendiri gitu, Bu. Jadi bukan kelompok yang satunya. Iya, iya, Ya, ya. 13. Ada 13, 13 satu orangnya Ya, nggak pokoknya iya. kebagian dong. Tetap kebagian, Ya tapi nanti yang ada satu kelompok yang anggotanya 3 orang. yang satu orang ini nanti boleh pilih ujinya. Jadi yang satu orang ini misalkan boleh aku satu orang, tapi aku pilih yang uji binomial misalkan, boleh. Itu boleh. Oh baik. Berarti ada satu orang yang sendiri ya. Ya, Dan jadi itu empat untuk belas. baik. Untuk yang presentasinya berarti ada beberapa kelompok yang presentasi 2 kali. Nanti berarti misalkan kita satu pertemuan itu dua uji. Misalkan minggu depan itu uji binomial dan uji G-kuadrat sampel itu. Gitu ya. Jadi nanti kita eh, jalani dulu ini, baru selanjutnya nanti eh, mungkin sesudah UTS ya, nanti kita eh, coba lagi dengan metode yang untuk pengelompokannya nanti bisa lebih fleksibel. Yang 14 ini biar itu dulu, berjalan dulu gitu ya. Jadi mulai minggu depan ini dua uji ya, dua uji sesuai urutan di sini. Uji hipotesis satu sampel, dua uji. Berikutnya minggu depan lagi dua uji. Itu ya. Untuk sekarang apakah sudah ada nama-nama kelompoknya? Belum, Bu. Kenapa, Bu? Maaf. Belum ya? Sekarang udah ada belum nama-nama kelompoknya? Oh, untuk anggota kelompoknya belum ada, Bu. Ya, nanti sebelum presentasi aja ya kamu kirimkan ke Ibu nama-namanya ya. Oh, baik. Mungkin akan disiapkan spreadsheet ya, Bu. Jadi mungkin nanti mahasiswanya memilih sendiri, membentuk sendiri kelompoknya. Ya, boleh. Baik. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, ini ya. Ya, Bu.